Halo, perkenalkan nama saya Juan Francis Siregar, NIM 2102030017 dari Prodi Budidaya Perairan. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan salah satu kingdom makhluk hidup yang terdiri dari organisme bersel tunggal. Menurut Whittaker pada tahun 1969. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok Monera memiliki ukuran mikroskop berkisar 1-10 mikrometer. Untuk melihatnya dibutuhkan sebuah mikroskop. Dan ciri-cirinya, selnya tidak memiliki membran inti, bersel satu, dan berkembang biak dengan membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Selanjutnya, Monera bakteri. Perlu kita ketahui, bakteri merupakan kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain dan dapat digolongkan sebagai prokariota. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan terdapat di dalam tubuh kita sendiri. Selanjutnya, terdapat gambar bentuk untuk variasi bakteri. Perlu kita ketahui, bakteri banyak memiliki variasi, yaitu basil, kokus, spiral. Namun masih banyak juga yang lainnya. Bakteri yang terdapat di sekitaran kita ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Sebagian besar dari bakteri banyak yang merugikan, namun ada juga yang bisa bermanfaat bagi manusia. Baik, selanjutnya contoh di atas merupakan contoh bakteri yang sangat menguntungkan. Contoh bakteri di atas merupakan Escherichia colucci. Escherichia colucci merupakan jenis bakteri yang sangat menguntungkan yang terdapat di dalam usus besar kita. Yang kegunaannya itu untuk memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan pada makanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Monera alga hijau. Anggota dari kingdom Monera yang lainnya adalah alga hijau biru atau cyanobacteria. Alga hijau biru memiliki membran inti sel. Contoh dari alga hijau biru antara lain 1. Spirulina, 2. Gloecapsa, 3. Microstic, 4. Oscillatoria, 5. Anabaena. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang protista. Kelompok kedua dalam klasifikasi makhluk hidup selanjutnya adalah kingdom protista. Perlu kita ketahui, kingdom protista merupakan kelompok organisme dengan struktur tubuh yang sederhana. Secara umum, kingdom protista terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berbentuk jamur, 2. Berbentuk tumbuhan, 3. Berbentuk hewan. Perbedaan utama dari kingdom Monera dan kingdom protista adalah terdapat pada membran inti yang dimilikinya. Selain itu juga, kingdom protista ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga berukuran makroskopik atau yang biasa bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop. Protista protozoa. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam protozoa antara lain 1. Paramecium, 2. Entamoeba coli yang terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malaria yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya, alga yang termasuk ke dalam kingdom protista antara lain alga hijau atau yang biasa disebut Chlirophyta. Alga hijau adalah kelompok alga berdasarkan zat, warna, atau pigmentasinya. Alga hijau memiliki anggota sekitar 7.000 spesies. Alga hijau juga merupakan alga uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil yang dominan yang membuat alga berwarna hijau.
2. Alga coklat. Alga coklat yang biasa disebut alga pirang adalah salah satu kelas dari alga Heteroconpita. Nama alga ini diambil dari pigmen dominan yang dimiliki, yaitu xanthophyll, yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Pigmen lain yang dimiliki alga coklat adalah klorofil dan karotena. Dan yang ketiga adalah alga merah, yang biasa disebut Rhodophyta. Alga merah adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycontrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthophyll. Alga ini pada umumnya bersel banyak dan makroskopis. Kingdom fungi. Kata jamur berasal dari kata Latin yaitu fungi. Fungi bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zygosfora dan ascopora. Fungi hidup di tempat yang lembab, seperti air laut, air tawar, tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, dan bersifat heterotrof. Tubuh fungi tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium akan menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Berikut manfaat fungi bagi manusia. 1. Berguna dalam pembuatan makanan, misalnya rhizopus. 2. Berperan dalam fermentasi, misalnya pembuatan tape. Dan 3. Dalam bidang pertanian, untuk membantu mengembalikan kesuburan tanah.